Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi tentang silabus dalam kurikulum. Konsep silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran jangka panjang tertulis pada suatu kelompok mata pelajaran tertentu yang mencakup beberapa indikator tertentu. Menurut Niron, silabus mempunyai manfaat yaitu pedoman atau acuan bagi pengembangan pembelajaran lebih lanjut. 2. Memberikan gambaran pokok-pokok program yang dicapai dalam suatu mata pelajaran. 3. Ukuran dalam melakukan penilaian keberhasilan suatu program. 4. Dokumentasi tertulis suatu program pembelajaran. Langkah-langkah pengembangan silabus menurut Niron. 1. Mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. 2. Mengidentifikasi materi pokok pembelajaran. 3. Mengembangkan kegiatan pembelajaran. 4. Merumuskan indikator pencapaian kompetensi. 5. Penentuan jenis penilaian. 6. Menentukan alokasi waktu. 7. Menentukan sumber belajar. Kemudian komponen silabus. Secara garis besar, silabus mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, materi pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran. Hubungan logis antar berbagai komponen dalam silabus dari setiap mata pelajaran merupakan langkah yang harus dipersiapkan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Beberapa komponen yang harus ada dalam silabus adalah sebagai berikut. 1. Identitas mata pelajaran. Identitas sekolah memuat nama satuan pendidikan dan kelas. Kemudian kompetensi inti merupakan gambaran mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari oleh peserta didik untuk jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Kemudian kompetensi dasar merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran. Kemudian indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur atau diamati untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Kemudian materi pokok yang memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Kemudian pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Kemudian penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Selanjutnya alokasi waktu sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam struktur kurikulum untuk satu semester dalam 1 tahun. Yang terakhir, sumber belajar dapat beberapa buku, media cetak, dan elektronik, alam sekitar atau sumber belajar lain yang relevan. Prinsip pengembangan silabus. Silabus dapat dikembangkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip berikut. Yang pertama yakni ilmiah. Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua yaitu relevan. Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Yang ketiga yaitu sistematis. Komponen-komponen silabus harus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Yang keempat yaitu konsisten. Silabus harus memperhatikan adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Yang kelima yaitu memadai. Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian pada silabus cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang keenam yaitu aktual dan kontekstual. Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian dalam silabus memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Yang ketujuh yaitu fleksibel. Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntunan masyarakat. Yang terakhir yaitu menyeluruh. Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penyusunan silabus. Secara umum, proses penyusunan silabus terdiri atas 8 langkah utama, yakni sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengisi kolom identitas mata pelajaran. Yang kedua, mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang ketiga, mengidentifikasi materi pokok pembelajaran. Yang keempat,
mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang kelima, merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Yang keenam, penentuan jenis penilaian. Yang ketujuh, menentukan alokasi waktu. Dan yang terakhir, menentukan sumber belajar. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.